Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Film horor kali ini berasal dari negara Argentina, mengisahkan seseorang yang kerasukan roh jahat yang membuat tubuhnya menjadi bengkak dan membusuk. Jika orang yang terinfeksi dibunuh akan terkena juga. Naas anak Pedro berhasil diculik oleh roh jahat. Pedro dan Jimmy berusaha untuk membunuh setan itu dengan membunuh manusia busuk yang telah menghilang, dan apakah roh jahat akan terlahir kembali? Apakah mereka berhasil atau gagal? Mari kita tonton sama-sama alur film ini. Di perdesaan saat tengah malam terdengar suara tembakan berkali-kali. Pedro dan Jimmy yang mendengarnya ingin pergi memeriksa. Pedro merasa itu bukan pemburu, karena suara tembakannya berkali-kali dan itu seperti dekat dengan rumah mereka. Tapi Pedro mengurung niatnya dan akan memeriksa besok harinya. Mereka sekarang pergi ke dalam hutan untuk memeriksa kejadian semalam dan menemukan potongan tubuh manusia yang tercabik-cabik. Jimmy mengira ini ulah seekor binatang, tapi potongan ini seperti menggunakan sesuatu yang tajam. Tak jauh dari sana mereka menemukan sebuah alat yang tidak tahu kegunaannya. Jimmy mengatakan harus memberitahukan Ruiz, karena ini berada di wilayahnya atau melaporkan ke polisi. Jimmy curiga pelakunya adalah Ruiz, karena memergokinya saat mencuri makanya dibunuh, tapi Pedro tak percaya Ruiz memotong seseorang. Saat mereka melihat sebuah buku yang menunjukkan ke arah rumah Maria Elena dan juga ada identitasnya, kemudian mereka berdua menuju ke rumahnya. Setelah bertemu dengan Maria, mereka bertanya apa mendengar suara tembakan semalam. Kami sedang menyelidikinya dan menemukan seseorang yang mungkin kau mengenalnya. Jika sedang menunggu seseorang datang, dia sudah mati. Maria mengatakan kalau dia sudah lama datang dan sedang menunggunya, karena hanya dia yang bisa menangani anaknya, dia harus membunuh Uril. Kemudian mereka masuk untuk melihat Uril dan terkejut, tubuhnya membengkak dan membusuk, karena telah dirasuki. Mereka sedang menunggu kedatangan mereka untuk membuangnya. Maria menyalahkan diri sendiri karena dia pikir dengan berdoa bisa menyembuhkannya. Mereka tak berani membicarakannya karena takut diusir dari tanah Ruiz dan para tetangga. Kita sudah tak punya apa-apa lagi. Dan mereka juga sudah melaporkan masalah ini setahun yang lalu. Pedro bertanya kepada siapa. Mereka menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang mereka lihat, tapi kedua polisi itu merasa tidak ada laporan yang masuk dan mereka tidak percaya apa yang dikatakan Pedro. Sudah banyak kasus kerasukan bohongan, tapi Pedro marah dan mengatakan kalau Uril sekarat dan membengkak. Pedro memaksa untuk meminta menelpon wali kota. Ini sudah setahun dan hanya petugas kebersihan yang datang. Salah satu polisi mengatakan tidak usah memerintah dan akan mengancam menahannya. Polisi itu akan meminta dinas kesehatan untuk datang dan membereskannya. Pedro menemui Ruiz dan memberitahukan kejadian semalam. Ruiz mengatakan kalau polisi takkan datang dan melihat mayatnya meski mayatnya belum membusuk. Pihak kepolisian berkata ini bukan tanggung jawab mereka. Pasti ada yang membunuh petugas kebersihan itu ke rumah Maria. Sedangkan pihak wali kota hanya cuek dan menganggap masalah ini sudah selesai, dan meminta kita semua pergi sampai petugas kebersihan baru datang dari kementerian. Mereka tak bisa menunggu petugas itu datang, karena Uril akan mati. Ruiz merasa ini jebakan yang dibuat pemerintah karena menginginkan tanahnya, makanya mereka tak peduli. Malamnya Ruiz pergi ke rumah Maria dan ingin membunuh Uril. Maria mencoba memohon untuk tidak menembaknya, karena itu akan masuk ke raga kita dan merenggut jiwa kita. Maria terus meminta jangan membunuh anaknya, tapi Ruiz yang marah mengancam akan membakar rumah ini. Saat menodongkan senjata ke arahnya, Uril mengatakan untuk membunuhnya saja, sebelum dia masuk ke dalam rahim istrinya dan hidup di dalam dirinya. Kau orang pertama yang akan kudatangi. Ruiz tak jadi membunuhnya setelah mendengar perkataan Uril. Jimena datang bersama Pedro dan Jimmy menemui Ruiz dan bertanya apa yang telah dilakukannya, sedangkan Pedro memeriksa keadaan Uril dan ternyata masih hidup. Istrinya meminta jangan menyakiti siapapun karena takut akan berdampak pada janinnya. Pedro berniat akan pergi dari sini, karena keadaan semakin kacau, tapi Ruiz berkata yang harus pergi adalah Uril. Kita harus membawanya pergi jauh dari sini. Manusia busuk itu harus dibuang sebelum yang lain menjadi busuk. Lalu Ruiz dan yang lain masuk untuk membawanya ke mobil. Tubuh Uril yang besar membuat mereka kewalahan mengangkatnya dengan selimut. Uril sempat terjatuh saat mencoba membawanya tapi akhirnya berhasil dan mereka langsung membawanya pergi jauh. Merasa sudah cukup jauh untuk membuang Uril, tapi Pedro meminta lebih jauh lagi sekitar 100 km.
Tiba-tiba ada seorang anak yang hampir tertabrak oleh Ruiz, dengan sigap langsung membanting setir mobilnya. Setelah sampai, mereka akan membuangnya tapi ternyata Uril sudah tidak ada. Mereka curiga dia terjatuh saat mobil menghindar dari anak yang hampir ditabrak. Ruiz mengatakan tak masalah, kita sudah membawanya cukup jauh, kemudian mereka semua kembali. Di rumah Pedro membersihkan diri, sedangkan Jimmy melihat barang yang dia temukan waktu itu. Di rumah, Jimena memanggil Ruiz karena kambingnya yang aneh. Ruiz langsung mengambil senapannya dan menembakkan ke udara. Semua kambing berhamburan, hanya satu kambing yang tetap di tempat. Saat menodongkan senapan ke arah kambing itu, Jimena mengambil kapak dan meminta jangan menembaknya, karena akan dikutuk, tapi Ruiz tak menghiraukannya. Kambing itu mendekati senapannya lalu Ruiz menembaknya. Tiba-tiba Jimena membunuh suaminya dengan kapak berserta dirinya sendiri. Malamnya anak dari Maria datang meminta untuk tinggal sementara. Ibunya telah menghilang, sedangkan Tuan Ruiz dan istrinya meninggal. Kalian telah membuat kesalahan dengan membuang Uril. Jimmy menolak membantunya tapi Pedro mengizinkannya, tapi setelah pagi dia harus sudah pergi dari sini dan Pedro meminta senjata yang ada padanya. Sebelum pergi, anak itu mengatakan jangan menyalakan lampu listrik karena bayangan akan memanggil roh-roh jahat. Jimmy agak curiga dengannya karena ibunya tak akan meninggalkan dia begitu saja, mungkin dia berbohong. Keesokan harinya, Pedro dan adiknya pergi menuju ke kota untuk membawa anak-anaknya pergi, sedangkan Jimmy akan menjemput ibu mereka. Pedro meminta Leonardo memanggil Sabrina mantan istrinya dan anak-anaknya untuk berkemas serta meminta 2 pakaian untuknya dan Jimmy. Saat melepaskan semua pakaian, anjing mereka mengendus pakaian Pedro. Pedro langsung membakar pakaiannya dan akan menjelaskan semuanya, tapi Sabrina tidak mau mendengarkan penjelasan mantan suaminya dan memintanya untuk pergi. Sabrina melarang anak-anaknya pergi, sedangkan Leonardo menelpon polisi karena merasa terganggu dengan kedatangan Pedro. Pedro menjelaskan kalau kota ini akan menjadi neraka, ada makhluk busuk dan seseorang telah tertular. Pedro meminta anaknya Santino untuk segera berkemas dan membawa kakaknya juga. Pedro tetap akan membawa anak-anaknya pergi, dan tak mau bertengkar untuk masalah ini dan Pedro meminta kunci mobilnya. Sabrina merasa kalau mantan suaminya tidak mau melihatnya bahagia dan menakuti anak-anaknya. Dia merasa kalau Pedro sudah menghilang selama 4 tahun tanpa $1 pun. Saat mereka semua berdebat, putrinya Vicky digigit oleh anjingnya, Santiano yang melihat memanggil orang tuanya. Leonardo yang terkejut melihat putrinya digigit anjing langsung mengejarnya. Pedro ikut membantu mengejarnya. Pedro kembali ke rumah itu dan membawa putranya Jair yang memiliki keterbatasan. Saat melihat Leonardo membawa senapan, Pedro meminta jangan membunuh anjing itu, tapi Leonardo tidak peduli dan akan menemukan putrinya dan membunuh anjing itu. Pedro berusaha untuk mengejar Leonardo agar tidak membunuh anjing itu tapi terlambat. Dia langsung kembali ke rumah Sabrina dan melihat Vicky sudah kembali tanpa terluka sama sekali. Itu membuat Pedro semakin curiga dan langsung menarik putranya dan pergi dari sana. Saat Sabrina memeluk putrinya, tiba-tiba dia berkata kalau nanti ayahnya akan pulang dan menabrak ibunya. Dan benar saja, saat mobil Pedro akan pergi, dia melihat Leonardo menabrak Sabrina dengan mobil sampai tewas. Pedro langsung pergi dengan cepat meninggalkan mereka dan menjemput Jimmy dan ibunya. Setelah bertemu dengan Jimmy dan ibunya, mereka bergegas pergi meninggalkan kota ini. Di perjalanan Santiano bertanya kepada neneknya apa itu kerasukan. Neneknya menjelaskan kalau tubuh kita diambil ahli, ada 7 aturan yang harus diikuti dan diingat saat ada yang kesurupan. Tidak boleh menyalakan lampu, jauhi binatang, jangan ambil apapun yang berdekatan dengan mereka, jangan sakiti mereka dan jangan pernah menyebut roh jahat dengan namanya serta jangan menembak dengan senjata. Pedro meminta ibunya untuk berhenti. Di pemberhentian berikutnya Pedro tidak mendapatkan es krim rasa apel untuk Jair yang merengek dari tadi. Tiba-tiba ponsel ibunya berbunyi, telepon dari Sabrina. Pedro langsung merebutnya. Pedro yakin kalau Sabrina sudah tewas. Dia mencoba menerima teleponnya dan Sabrina meminta untuk kembalikan anak-anaknya. Jair harus minum obat, dia bisa menggila. Pedro berkata kalau anak-anak akan aman bersamanya. Sabrina menghinanya dan mengatakan kalau dia tahu kalian ada di mana, dia akan datang membawa anak-anaknya pulang. Pedro langsung menghancurkan ponselnya. Pedro berkata kepada Jimmy kalau Sabrina sudah mati, dia melihat suaminya telah menabraknya, dia membunuhnya.
Itu bukan Sabrina. Jimmy berusaha menenangkan kakaknya, dan berkata dia ada kenalan yang mungkin bisa membantu. Dia pernah mengalami ini dan juga dia bisa meminjami kita uang. Lalu mereka bergegas menuju kenalan Jimmy. Setelah bertemu dengan Mirta, dia menawarkan tempat tinggal tapi tidak ada listrik. Pedro menolak dan memilih untuk tetap ke kota. Jimmy berkata kalau kita harus istirahat dan juga harus mengganti popok Jair. Di dalam rumah, Jimmy bertanya kepada Mirta tentang orang kesurupan. Karena dulu di kota Mirta pernah kesurupan, Jimmy melihat orang kesurupan di kota tapi dia masih bingung dengan apa yang dilihatnya. Malamnya, Jimmy meminta kakaknya untuk istirahat dan akan menggantikannya menjaga Jair. Pedro menjaga Jair di dalam mobil sedangkan ibunya dan Santiano di dalam rumah. Malamnya Sabrina datang menjemput Santino. Neneknya yang melihat sedikit ngantuk karena minum obat tidur. Sabrina berkata akan membawa anak-anaknya agar tidak ada yang bisa menyakitinya. Jimmy membangunkan kakaknya karena merasa ada yang aneh. Ibunya mengatakan kalau Santino bersama Sabrina di atas kamar, tapi dia tak begitu yakin. Pedro langsung lari menuju ke kamar dan melihat Sabrina menggendong anaknya. Sabrina akan membawa anaknya ke tempat yang tidak ada orang yang menyakitinya. Lalu Sabrina loncat dari luar kamar dan pergi. Pedro yang melihat langsung mengejar dan meminta Jimmy mencari senter, lalu berlari menuju mobil melihat keadaan anaknya Jair. Mirta meminta Jimmy untuk melihat tangan dan kaki Jair. Setan itu sudah merasuki lewat kepalanya dan terperangkap. Mirta pernah melihat ini sama dengan orang autis. Setan ini menguasai tubuhnya tapi tak bisa menguasai pikirannya. Anak ini bisa kerasukan. Sekarang panggil Pedro dan masuk ke dalam, tapi Jimmy tak bisa meninggalkan Santiano karena sudah dibawa setan itu. Mirta mengatakan kalau kalian tidak tahu apa yang dihadapi sekarang ini. Sekarang ini mereka akan bersiap-siap menghadapi setan itu. Mirta mengatakan jika kalian takut jatuh ke dalam lubang, setan itu akan membuat lubang untuk kalian. Ada beberapa orang yang pikirannya tak bisa dikuasai, tapi setan itu bisa menipu kita dengan pikiran. Aturan ketujuh adalah jangan takut mati. Roh jahat lebih tahu ketakutan kita daripada kita sendiri. Jadi kita harus menemukan manusia busuk itu dulu, bunuh orang itu agar tidak ada binatang buas yang lahir lagi. Roh jahat itu tak lahir secara fisik jadi kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Jimmy mengatakan tahu di mana manusia busuk itu, karena kita memindahkan orang itu dan membawanya ke sana. Mendengarnya Mirta mengatakan kalau mereka bodoh karena sudah tahu orang itu kerasukan. Mirta meminta Jimmy untuk hati-hati dan jangan nyalakan lampu. Jimmy pergi terlebih dahulu, sedangkan Pedro bersama Mirta dengan mobil yang lain. Dalam perjalanan, Mirta bercerita kalau dulu dia dan suaminya punya gereja. Kami melakukan penipuan. Orang pertama kali yang kerasukan di Buenos Aires datang ke gereja kami. Awalnya kami pikir itu pekerja yang kami sewa, sampai dia memuntahkan semua anggota keluarganya yang dia makan. Tuhan telah mati dan masa-masa gereja berakhir dengan cepat. Para biarawan mengajari kami cara membunuh mereka sebelum lahir dan itulah yang kami lakukan selama 12 tahun. Kami bertanggung jawab atas kerusakan yang kami lakukan. Penyerangan semakin meningkat dan wajar saja jika mereka membunuh petugas pembersihan. Kami harus hati-hati, karena kami sudah tua dan suatu malam suamiku tak kembali dari pembersihan, maka aku meninggalkan kota ini dari roh-roh jahat. Bagaimana jika roh jahat itu menemukanku dengan merasuki pikiran Jimmy, dan menginfeksi kota hanya karena aku? Kenapa putranya diculik oleh setan dan bukan aku? Karena kau orang yang penakut, ucap Mirta. Santiano menabrakkan Sabrina itu dan dia terluka, sedangkan Pedro dan Mirta menuju di mana manusia busuk itu bersembunyi. Mereka menuju ke sekolah pedesaan di mana roh jahat menyukai anak-anak. Sedangkan di rumah, Jair tiba-tiba meminta neneknya membuatkan minuman hangat karena lapar dan kedinginan. Itu membuat neneknya takut karena Jair menjadi seperti anak normal. Setelah sampai di lokasi, Mirta minta semua lampu mobil dan senter dimatikan dan memasuki sekolahan. Mereka melihat anak-anak yang sedang duduk di kelas dengan tatapan kosong. Saat memasuki kelas,
Mirta bertanya kepada salah satu anak itu, "Di mana roh jahat? Apa kau menyembunyikannya? Kami datang untuk membantu kalian." Tapi anak itu hanya menggelengkan kepalanya. Mirta tiba-tiba berlari keluar ruangan karena ingin muntah mencium bau tak sedap dari nafas anak-anak itu. Mereka tak mau memberitahukan di mana manusia busuk itu dan menyembunyikannya di suatu tempat. Mirta belum pernah melihat yang seperti ini, entah dia bisa menghadapinya atau tidak. Pedro melihat seorang anak datang dengan sepedanya, langsung mendekatinya dan bertanya apa pernah melihat seseorang yang terluka dekat sini. Tapi anak itu langsung berlari masuk ke dalam ruangan. Pedro marah, dia akan masuk dan memaksa mereka untuk bicara, tapi Mirta mengatakan jangan buat kesalahan karena nyawa kita dipertaruhkan. Saat Mirta mencari cara, tiba-tiba anak tadi keluar dan berkata jika kalian mencari Uril, dia berada di rumah Guru Cortez. Rumahnya dekat bundaran lalu lintas. Mirta mengajak anak itu untuk ikut tapi anak itu tak mau dan langsung masuk ke dalam ruangan kembali. Saat Pedro akan pergi menuju rumah Guru Cortez, tiba-tiba anak perempuan tadi datang memanggil dan berkata kalau anak tadi berbohong, Uril tidak di sana tapi di rumahnya, berada di bukit tapi berhati-hatilah sambil menangis. Pedro marah dan tak percaya sambil mencekik anak perempuan itu karena setan itu sudah menculik anaknya. Mirta mengatakan jika anak-anak itu meminta kita ke tempat lain, berarti setan itu ada di sini, lalu mereka kembali masuk dan memeriksa di sebuah aula. Melihat sebuah lantai kayu yang ditaburi kapur, saat membukanya menemukan beberapa orang yang sudah tewas, mungkin setan itu berada di bawah sana. Mirta meminta Pedro mengambil peralatannya. Anak perempuan tadi kembali dan meminta mereka pergi karena setan itu akan membunuh mereka, kalian akan mati. Para orang tua dan guru tewas, semuanya di dalam sana dan menutupinya dengan kapur agar tak tercium baunya, ucap anak itu. Mirta menyuruh anak itu jangan bergerak. Anak perempuan itu masih menyuruh mereka pergi, tapi tak dihiraukan oleh mereka. Mirta menyuruh Pedro lebih cepat mengeluarkan manusia busuk itu. Waktu tak banyak lagi, satu-satunya cara membunuhnya dengan menggunakan alat ini. Uril harus ditusuk di bagian tengkuknya, tapi Pedro kesusahan karena berat, tak bisa mengangkatnya. Pedro harus membongkar panggungnya. Anak perempuan itu berkata ada kapak di kantor kepala sekolah, tapi Mirta melarang karena anak itu berbohong. Uril mengatakan silakan membunuhnya dan anak kau akan mati, ini semua kesalahanmu. Mirta meminta Pedro jangan mendengarkannya, jangan sampai dia menipumu, angkat manusia busuk itu, lakukan demi Santiano. Pedro langsung berlari mencari kapak dan meninggalkan Mirta sendirian, dan ini jebakan yang membuat Mirta tewas dibunuh. Pedro langsung membunuh Uril dan ternyata membuat anak setan itu bangkit dan pergi bersama anak-anak lainnya. Saat Pedro kembali ke rumah, Jimmy memeluknya. Pedro memberikan es krim kepada Jair lalu dia membersihkan diri. Jimmy menemui anak Maria. Anak itu berkata kalau suara itu memaksanya untuk membunuh orang yang mau membunuh Uril. Dia memutilasi tubuhnya dan memberikan kepada babi. Dia juga ikut memakan tubuh itu. Itu juga terjadi kepada ibunya Jimmy. Jair tersedak saat memakan es krimnya. Pedro membantunya. Saat mencoba mengeluarkan dari mulutnya terdapat banyak rambut dari mulut Jair. Dan itu adalah rambut neneknya yang dimakan. Pedro hanya bisa menangis dan berteriak. Dan film pun selesai.